Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Di Bitcoin Update hari ini sangat menarik karena Bitcoin finally break out dari $27.500. Jadi memang kita tahu dari kondisi US debt ceiling katanya sudah resolve, katanya sudah ada deal, katanya sudah ada agreement walaupun sifatnya baru in principle, tapi memang ini sudah menjadi indikasi dari apa ya kalau kita bisa bilang ya debt ceiling. Pokoknya kalau beres urusannya, kalau dealnya jadi, memang kita udah antisipasi dari pergerakan ini beberapa hari yang lalu. Kita katakan bahwa debt ceiling selesai, sebetulnya kondisi momentumnya akan cenderung positif buat Bitcoin. Tapi kita memang sebisa mungkin menghindari spekulasi karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi ke depannya. Walaupun secara data atau fundamental menunjukkan demikian ini pasti akan diselesaikan, tapi tetap kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin disengaja dipanjang-panjangin, mungkin sengaja dibikin kritis dulu baru kemudian istilahnya disupport atau dibantu. Itu kita nggak pernah tahu teman-teman. But in the end kita sempat mention di video Bitcoin terakhir. Jadi ini memang sempat menjadi pembahasan kita juga ya. Bahkan saya sempat kasih kesimpulan sih di part-part sekitar 9 menit ke atas ya. Dan memang menurut bias saya juga, saya ngelihat ini pelemahan momentum yang terjadi pada sellersnya bisa menjadi indikasi awal dari potensi reversal. Belum lagi terbentuk falling wedge pada time frame hourly-nya dan ada liquidity grab juga di bawahnya. Karena hari ini saya sempat mention juga ke teman-teman di advance ya. Jadi saya langsung kasih update terkait dengan pandangan saya di Bitcoin ya. Terutama ketika ini ya teman-teman ya, BTC so far so good, breakout pada closing jam 11 tadi di atas falling wedge-nya. Kalau di sini bisa membantu BTC rebound lagi dan mungkin meningkatkan probabilitas untuk testing ke 28.500. Ini saya update hari ini jam 1 siang atau jam 2 siang di hari Minggu. Salah satu reasonnya adalah breakdown yang terjadi pada beberapa waktu lalu bisa jadi merupakan liquidity grab yang ada di market dan sekarang sudah ready untuk menguat kembali. Jadi liquidity grab yang saya maksud adalah yang di bawah ini poin utamanya. Nah, dengan demikian breakout Bitcoin ini mengajak Bitcoin untuk testing ke level 28.500 dan kalau successfully breakout dari 28.500 berarti 32.500 itu akan mudah untuk dicapai kembali. Jadi memang next proyeksi atau next projectionnya adalah di 32.500 ya untuk si pergerakan Bitcoin. Ya, so far dengan Bitcoin rebound seperti ini kita ngelihat ada beberapa market yang kita sudah pantau. Salah satunya Arbitrum ya, ini target kita sudah tercapai juga. Kita udah sempat identifikasi dari terbentuknya si symmetrical triangle pattern. Kemudian untuk BNB sama before dia pump ya, tadi kita baru aja update BNB, but then BNB udah ngepump ya langsung signifikan dan sekarang udah tinggal diproses maintain aja untuk BNB-nya. Meanwhile beberapa yang lain yang kita ada pantau, hari ini saya ada transaksi di Matic saya udah exit lebih dulu karena nggak sesuai ekspektasi, tapi akhirnya pump juga ya dan agak terlambat. Conflux di sini ngasih kita risk and reward yang udah cukup oke banget, walaupun kita anggap ini sebagai trading di weekend scalping, jadi nggak terlalu berani ngambil risiko yang besar, tapi ya so far so good gitu ya. Transaksi di pada Conflux udah berbuah hasil gitu. Kemudian ada GMT yang juga sama-sama kita pantau udah dari beberapa hari lalu, akhirnya jalan juga, udah tinggal di maintain aja dengan protective stop loss plus dan lain-lain ya. Kita ada pantau beberapa, ada Gala, kemudian ada Waves juga, dan terakhir ada Phantom ya. Phantom juga sama ya, kita juga udah pantau dari siang tadi. Bahkan ini ada video update-nya nih yang kita update-kan ke teman-teman beberapa hari lagi, kayak baru kemarin ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk saat ini yang belum jalan banget, Wave sebetulnya belum jalan banget, dia baru menuju breakout ya, tapi kita udah tinggal maintain posisi aja, udah tinggal dijalanin. Ada satu yang saya udah close duluan di deket break even karena ya price action-nya sempat bikin saya nggak gitu confident lah untuk maintain posisinya. Dan memang Waves ya di saat yang lain udah pump signifikan, Waves-nya baru naik sedikit. Jadi agak mengkhawatirkan lah untuk posisi pada Waves. Nah, selebihnya teman-teman, ya kita ngelihat probabilitas dengan Bitcoin-nya break seperti ini dan sangat impulsif, apalagi menutup candle weekly dengan sangat bullish ya. Dan ini mengkonfirmasi pembahasan kita juga sekitar 2 harian yang lalu. Oh bukan, baru kemarin teman-teman ya, kunci support di time frame weekly. Wait, let me show you di Bitcoin weekly
chart ya. Jadi di sini, nah ini dia teman-teman ya, baru aja kita bahas kemarin banget. Dan menariknya teman-teman, satu poin lagi, dengan adanya konfirmasi close seperti ini berarti Bitcoin itu mengkonfirmasi sebuah pola yang terbentuk dengan istilah Three River Morning Star Pattern. Ya kalau kalian perhatikan ini bener-bener precisely mirip banget ya, bukan mirip lagi sih, bahkan bisa dibilang kayak cetakan ya teman-teman ya. Walaupun posisi bar hijaunya belum nutup yang warna merah, tapi ini udah oke banget karena memang prinsipnya Three River Morning Star pada bar hijau setelah adanya Star Pattern itu sebetulnya cukup nutup 50%-nya aja. Jadi 50% penurunan di candle merah yang di sini dari 28.300 ke 26.890 itu cukup tutup separuhnya aja, yaitu di 27.600. Nah, Bitcoin udah bertahan di atas 28.000 saat ini ya, dan dengan progres penutupan candle sekitar 1 jam 29 menit lagi, saya rasa nggak menjadi hal yang sulit lah untuk si Bitcoin bisa bertahan ya di atas level ini. Kabar baiknya adalah kita berhasil break dari konsolidasi yang terjadi beberapa hari lalu, kemudian ada liquidity grab juga yang terjadi di sini. Kita udah sempat manfaatkan ya pada waktu itu, kita sempat ngelakuin short juga pada Bitcoin, tapi sudah berhasil di take profit, dan sambil menunggu peluang untuk melakukan short lagi, ya tampaknya kita nggak dapat peluang tersebut. Tapi untungnya kita ada beberapa peluang yang kita dapat dari pergerakan di altcoins. So hopefully teman-teman juga bisa manfaatkan dengan baik. Karena hari ini, atau lebih tepatnya beberapa harian ini ya, kita sempat update cukup rutin lah ya melalui grup Telegram. Starting dari Conflux, kita ngelihat ada inverted head and shoulders. Inilah yang menjadi reason saya juga kenapa saya pertahankan posisi di Conflux ya dalam keadaan running saat ini. Kemudian ada Phantom ya, kita tadi sempat mention juga ke teman-teman di Telegram, dan ada beberapa lagi, bahkan salah satunya adalah Yoga Post teman-teman. Nah, kalau terkait dengan penguatan dolar saat ini, apakah akan mempengaruhi Bitcoin? Karena Bitcoin kan terhadap US dollar nih. Nah, sejauh ini sih, kalau kita ngelihat dari market yang lain, jadi kalau teman-teman perhatikan dolar index, ini opennya aja dia udah cenderung menguat ya, kalau kita bisa bilang ya. Dari opennya dia udah cenderung nanjak, dan ini kelihatannya adalah respon positif berhubungan dengan US debt ceiling. Nggak cuman itu, S&P 500, Nasdaq, keduanya sama-sama gap up. Jadi memang responnya cenderung positif terkait dengan debt ceiling. Jadi untuk pair-pair yang kontra dengan dolar, seperti pembahasan saya di XAU USD yang ini, harusnya akan kecenderungan negatif. Jadi seperti XAU hari ini opennya aja udah gap down teman-teman ya. Jadi dia dari open market udah turun langsung, dan sekarang mungkin akan meneruskan pelemahannya karena seperti yang kita lihat di sini terbentuk semacam rising wedge juga dan sudah berhasil di break. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, sejauh ini hasil dari debt ceiling, dan atau kita bisa bilang dari segi perspektif fundamental ini cukup mendukung lah untuk Bitcoin minimal rebound dan tes ke 28.500 dulu. Ini adalah area yang paling dekat, yang paling make sense, yang paling wajar untuk dites. Dan apabila teman-teman perhatikan di sini kita berhasil close apalagi di atas area channelnya, maka 32.500 menjadi target berikutnya untuk Bitcoin. Karena artinya proses koreksi yang saat ini berjalan ada possibility sudah selesai. Ya, jadi kita lihat di sini ABC corrective sudah selesai. You have the initial rebound. Initial rebound ini harusnya kalau secara Elliott wave count juga kalian bisa katakan dengan wave 1, which means the next pullback itu akan menjadi opportunity untuk kalian join di long position buat yang mungkin sambil trading di futures market. Selebihnya, kalau misalnya kalian nggak terlalu tertarik, kelihatannya agak serem ya buy Bitcoin di atas, ya udah Anda punya opsi yang lain ya. Kalian tinggal cek aja kira-kira koin apa yang kalian mau manfaatkan. Salah satunya di sini ada Phantom. Kelihatannya di time frame daily-nya aja bagus, dia membentuk semacam falling wedge. Bayangin kalau bisa close di sana dan dia bisa breakout serta ada retest higher low-nya. Ini berarti opportunity untuk Phantom masih cukup besar untuk dimanfaatkan. Selain itu, ada Conflux dengan dengan inverted head and shoulders-nya seperti pembahasan kita, and then we have GMT also the same ya dengan falling wedge-nya, dan ada waves juga yang membentuk falling waves juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat overall ini udah oke banget teman-teman. Banyak sekali opportunity yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Tinggal pertanyaannya adalah Anda lebih prefer ambil transaksi di mana, itu aja. Alright, so far untuk Bitcoin dengan
case US debt ceiling ini kelihatannya cukup baik ya hasilnya, dan so far Bitcoin cukup oke nanjaknya. Dan selama teman-teman nanti kalau ngelihat dia turunnya nggak seperti dam yang serem banget, then it's gonna be fine teman-teman ya. Berarti ini adalah proses koreksi yang memang dibutuhkan dan standar normal aja untuk testing terhadap area-area yang kemarin kita sempat mention, di mana Bitcoin ketahan di level 27.500 dalam kurun waktu yang cukup lama. Alright, oke. So hopefully teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi yang cukup detail dari video update kali ini untuk Bitcoin. Mungkin untuk selengkapnya kita bakal bahas di live streaming pada tanggal 30 ya, atau lebih tepatnya di hari Selasa. Nanti kita akan adakan streaming buat teman-teman sekalian. Dan thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Once again saya pengen remind buat teman-teman, Advance Group registrasi untuk periode bulan Juni sudah kita open dan sudah mau tutup malah sebetulnya. Jadi ya pokoknya reminder dari kita adalah di awal minggu nanti untuk di bulan Juni ya, berarti sekitar minggu depan itu kita akan adakan webinar. Make sure kalian sudah bergabung before webinarnya dimulai, karena kita akan mempersiapkan teman-teman untuk mendapatkan informasi dan menyerap informasi semantap mungkin di dalam grup Advance. I'll see you guys again in the next update, and thank you guys for joining us tonight lagi ya, this morning ya, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, God bless everyone, and have a nice Monday. Bye bye.